Hello traders, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again. Jadi update kali ini kita akan ngebahas untuk Bitcoin. This time we're not talking about the historical data. As I said before, teman-teman, ini cuman supaya teman-teman tahu aja based on historical datanya menggunakan Bitcoin halving atau istilah Bitcoin halving, teman-teman. Sebenarnya gini, ini kebanyakan orang, makanya saya kadang bingung sama orang-orang di Indonesia ini. Budaya membacanya atau budaya menontonnya kadang setengah-setengah ya. Ada yang bilang Januari, Februari jadi bear boy, Maret jadi bull boy, April jadi bear boy lagi. Dan saya di sini cuma respon, saya cuan boy. Asik. I don't care teman-teman. In the end, gini loh. Market naik dan turun. Ini kan kita berbicara soal price action. Pertanyaannya adalah, kamu ini adalah seorang trader, gambler, atau investor? Kalau Anda adalah seorang trader, ya kita harus menghadapi fakta yang terjadi di pasar. Saya bukan tipikal orang yang ngomong kalau udah bull terus, pokoknya nggak mungkin Bitcoin turun, pokoknya bullish terus. Jadi itu yang kadang-kadang saya bingung ya. Jadi dengan istilah klarifikasi ini mudah-mudahan teman-teman bisa pahami bahwa posisi saya di sini as a trader, saya objektif ngelihat situasi di mana ya ada potential bullish ya kita bilang bullish, ada potential bearish ya kita bilang bearish. Kita bukan ngomongin soal saya memuja satu arah. Jadi kalau bullish terus, kalau bearish terus, enggak teman-teman ya. Iya, pokoknya begitu lah teman-teman. Alright, so mudah-mudahan kalau misalnya teman-teman pengen mencari channel membahas technical analysis atau membahas analisis terhadap si cryptocurrency dengan objektif atau netral, well, I hope I'm the channel teman-teman, atau this is the channel teman-teman ya, mudah-mudahan. Alright, so kita bakal masuk dari update yang menurut saya cukup menarik. Celsius CEO atau Alex Mashinsky, recession to hit the US next year, sell stocks and buy more Bitcoin. Nah ini sebenarnya menurut saya menarik teman-teman. Alex Mashinsky lah seorang CEO ya dari sebuah perusahaan Celsius Network teman-teman. Dan diyakini sebenarnya ya kita bisa sama-sama tahu lah ya, ini adalah orang yang punya pengaruh juga lah terhadap market cryptocurrency. Nah dia bilang begini, from the beginning of the year stock market is down but Bitcoin has actually recovered most of his losses. You've seen bifurcation, we are seeing separation, meaning Bitcoin is finally starting to behave as a safety asset, and that's why again I'm selling my stocks and I'm buying more Bitcoins. Alex Mashinsky. Ya, di tweet temannya ya. Atau apa istilah kita tag dia gitu ya. Nah, why? Ya, Mashinsky agrees but now says that it's time for a separation between the two. Jadi intinya butuh waktu untuk memisahkan diri antara aset beresiko dan aset yang lebih safety, which is Bitcoin di sini. Why? Ya, kenapa? Because the Fed is putting a lot of pressure on the economy by hiking rates and basically instead of putting liquidity into the market and taking liquidity out of the market. Ini yang sedang dilakukan ya. Tentu saja ini yang dinamakan dengan quantitative tightening teman-teman. Okay? With US shutting down the 9th largest economy in the world, Russia, that's a huge recessionary pressure on our economy. So I do expect a recession next year, 2023. I don't think there's anything the Fed can do. Ya. Mashinsky believes crypto will do well in a recession. Having predicted that there would be a recession next year, Mashinsky has sold his stocks, yet he remains bullish on Bitcoin and the cryptocurrency markets. Nah, ini baru bull boy. Ini baru bull boy ya. Karena dia udah ngomong nih statementnya ya. Kalau saya, ya kita simpel aja ngelihat situasi market. Ini kan namanya adalah pattern ascending channel. Bisa jadi rising wedge. Kalau dia kepantul, tapi dia terreject lagi lebih signifikan, ini kan namanya bearish teman-teman. Saya fair-fairan aja, jadi short opportunity di area ini dengan target kisaran bagian bawah. Oke kan? Ya, walaupun terakhir saya terkena stop loss, ya tentu saja saya fair-fairan dan saya juga open ke teman-teman. Saya kena stop loss di 44.000 with margin yang terkalkulasi ya, atau dengan resiko yang terkalkulasi, which means ya nggak terlalu parah resiko saya lose saya cuma 1-2% aja dari total capital saya, which sebenarnya ya teman-teman harusnya tahu yang udah ngikutin ya masih dalam keadaan profit anyway. Alright. Nah,
psikologis yang saya pengen tanamin ke teman-teman adalah ini. Teman-teman, please, if you guys a trader, jangan pernah menempatkan satu mindset bahwa ini naik, bakal naik, ini turun, bakal turun. Enggak, teman-teman. Situasi as a trader, kita harus fleksibel. If you see opportunity di market, teman-teman, di mana ada potensial dia reversal, ada potensial dia rebound, ya manfaatkan. Karena sebagai trader yang kita cari itu adalah range-nya saja. Yang kita cari itu adalah fluktuasi di tengahnya, teman-teman. Beda cerita kalau kalian investor. Dan kalau saya sebagai investor, even though saya upload tentang BTC historical data yang mengandung unsur FUD ini, saya masih akumulasi Bitcoin, masih beli Bitcoin, teman-teman. Jadi setiap kali kita ngelihat ada opportunity market berpotensial rebound, ya why not kita beli, teman-teman. Cuma permasalahannya adalah teman-teman belinya pakai money management nggak? Kalau saya sih jelas pakai money management, which is saya masuk maybe 10%, maybe 15%, depend ya. Kalau misalnya ternyata confident, ya saya mungkin masuk 20%. Nah, ketika dari situasi atau potential reversal pada saat kita sudah dalam keadaan profit, ya kita harus taking profit sebagian. Bukan kita ngotot dan FOMO bilang Bitcoin harus 100.000, enggak. Di sini teman-teman, secara psikologi seorang trader, investor itu diuji. Pertanyaannya adalah teman-teman tuh tipikal yang mana? Kalau teman-teman tipikal trader, ya sebenarnya sih nggak perlu mengkotak-kotakan saya bear boy atau bull boy, karena tujuan saya di sini membuka chart dan melakukan analisis adalah memanfaatkan gap di tengahnya, teman-teman. Ya, saya bahkan hari ini gain XAU/USD, profit saya masih luar biasa, masih saya maintain dengan baik, dan saat ini harga XAU masih ada 19.79. Pertanyaannya, teman-teman, apakah bull boy atau bear boy bisa istilahnya? Ya udahlah, saya nggak perlu ngomong gitu ya, terlalu jauh ya, percuma teman-teman ya. Oke, so kita masuk dulu ke dalam technical analysisnya. Kita kemarin udah ngelihat ya, situasi untuk Bitcoin sendiri cukup baik, berhasil maintain di atas trendline yang kita yakini berpotensi menjadi support line untuk si Bitcoin sendiri. So far, untuk kita lihat dia close di area ini aja sebetulnya udah cukup bagus. Nah, yang menarik adalah di sesi New York pada malam hari ini, market Bitcoin terrebound cukup signifikan. Dan kalau misalkan kita bisa closing dengan sangat baik, at least teman-teman di atas 31.500 atau di $32.000 by the time closing session New York sekaligus time frame daily, itu berarti teman-teman kita berpotensi membentuk yang namanya Three River Morningstar pattern, which is kalau teman-teman lihat di sini, Three River Morningstar pattern ini adalah downtrend reversal pattern, teman-teman ya. Jadi downtrend reversal pattern artinya itu adalah potential reversal pada saat downtrend seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat secara karakteristiknya, menurut saya sih ini sesuai. So far kalau misalkan long white candle-nya itu berada di atas 50% daripada si red candle-nya, teman-teman, maka di sini artinya ada potensi kita terkonfirmasi membentuk yang namanya Three River Morningstar pattern. Nah, teman-teman bisa lihat beberapa kejadian ya, beberapa historical movement terbentuknya si Three River Morningstar pattern. As example, teman-teman, this one is also Three River Morningstar pattern. This one is Three River Morningstar pattern. This one is also Three River Morningstar pattern. Dan so far kita ngelihat ada reaction pada saat Three River Morningstar pattern. Well, actually tergantung daripada closing next day-nya, teman-teman. Kalau misalkan kita ngelihat next day-nya green candle, maka ada potensi pattern tersebut bisa terkonfirmasi dengan baik. Nah, nggak cuma Three River Morningstar, the reverse-nya juga ada, teman-teman. Three River Evening Star, Three River Evening Star. Ya, lebih kurangnya seperti itu. Jadi so far kalau misalnya kita lihat close candle hari ini posisinya kayak gini, harusnya cukup baik. Minimal kita bakal ngedapetin potential reboundnya dulu untuk time frame yang lebih kecil, teman-teman. Let's say di time frame 4 jam or maybe ya di time frame ya hourly sih harusnya, teman-teman ya. Nah, untuk posisinya kalau kita lihat dari time frame hourly sendiri, ini adalah beberapa area yang saya yakini bisa menjadi potensi penghambat Bitcoin rebound lebih signifikan. Dan so far kalau misalnya saya tidak, ya mudah-mudahan sih teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini posisinya sendiri wave 1, wave 2, wave 3, which means memang kita harusnya mencari wave 4 dulu before kita meneruskan ke wave 5, teman-teman.
Nah, kalau misalkan untuk mencari wave 4 sendiri, so far kita ngelihat ada beberapa indikasi yang cukup positif dan mendukung. Pertama, terbentuk yang namanya bullish divergence pada pergerakan terakhirnya, teman-teman. Sempat create lower low, tapi secara RSI menunjukkan adanya higher low. Nah, untuk RSI saat ini sendiri itu berhasil mencoba untuk mendobrak kisaran indeks 50, yang artinya kalau misalkan pergerakan cenderung di atas indeks 50, maka market itu sendiri biasanya dari segi harga akan cenderung menguat, teman-teman, atau lebih cenderung bullish arahnya. Nah, untuk saat ini mungkin preference yang saya lakukan atau action yang akan saya lakukan pada Bitcoin sendiri adalah saya akan mencoba melihat bagaimana reaction Bitcoin pada beberapa area atau level yang saya yakini sebagai potensi resistance-nya. Seandainya kita mendapatkan maybe a little bit sign kayak ya let's say kayak mungkin potential ngebentuk semacam fake out atau mungkin in head and shoulders or maybe double top, maka di situ bisa dimanfaatkan untuk melakukan short, teman-teman, sehingga kita bisa ride with the wave at least untuk mungkin dia finishing menuju ke potential wave 5-nya dia, teman-teman. Nah, untuk beberapa area yang berpotensi defisit, saya gunakan Fibonacci retracement dan saya akan tambahkan satu Fibonacci lagi, yaitu dari swing high to swing low terakhirnya. Kalau teman-teman lihat di sini terdapat confluence of Fibonacci atau harmony Fibonacci, teman-teman, dan itu berarti di kisaran area ini ya. Nah, harap teman-teman waspadai potensi tahanan pada kisaran level 41.700 sampai 41.500 dolar, which means di kisaran area ini lebih kurangnya. Ya, ini tebel banget tahanannya, resistance-nya. So kita tinggal lihat aja apakah Bitcoin di sini akan bereaksi begitu dia mencapai level tersebut, atau bahkan mungkin sekarang sudah mulai bereaksi, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari time frame 1 jam, ini sebenarnya terlihat cukup jelas ya ketika dia terbentuk yang namanya lower low ini, kemudian membentuk yang namanya bullish divergence pada si RSI, terutama pada time frame 4 jam. Nah, pada time frame hourly-nya sendiri, ini kalau kita perhatikan sebenarnya kecenderungan membentuk double bottom, teman-teman. Dan untuk double bottom itu biasanya ada yang namanya neckline, dan neckline-nya itu di kisaran range ini. Nah, untuk mengukur potential target, kita bisa gunakan panjang badannya dan kita tarik pada saat dia breakout-nya, which means potential next target itu berada di 42.000 dolar berdasarkan teori daripada si double bottom, teman-teman. So far kita ngelihat pergerakannya cukup impulsif dengan momentum yang cukup oke, dan saya rasa kita bisa ngelihat Bitcoin at least ngetes dulu ke level-level kisaran 42.000 dolar before either itu dia breakout lagi lebih signifikan, which means dia harusnya bisa ngejar ke wave E dan itu di kisaran 50.000 dolar, atau kita cuma ketahan pada level tertentu lalu kita melanjutkan pelemahan langsung, teman-teman. Alright, so mudah-mudahan teman-teman video update kali ini ngebahas tentang Bitcoin bisa bermanfaat buat teman-teman. Tentu saja saya ingin selipkan sekali lagi beberapa kata, yaitu disclaimer, teman-teman ya. Saya bukan bear boy, saya bukan bull boy di sini. Saya netral ya, saya netral aja. Kalau saya lihat ada opportunity saya manfaatkan. Saya lihat ketika belum ada opportunity ya saya lebih prefer wait and see ketimbang saya memprediksi harga. Wah, prediksi harga besok, prediksi harga 1 minggu lagi. Wah, saya bukan cenayang, teman-teman, dan saya nggak punya yang namanya crystal ball atau bola yang buat memprediksi masa depan ya, kayak di film Harry Potter itu loh, teman-teman. Alright, so I think itu aja, teman-teman. Thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy this video. Kalau teman-teman suka, make sure kalian leave likes buttonnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini juga, dan sampai ketemu lagi di next update berikutnya. God bless everyone. Have a pleasant night. Cheers and bye-bye.